Keluarga Kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Baik, mari kita sapa saudara-saudari kita yang di samping kiri, kanan, depan, belakang. Berikan senyum yang terbaik. Haleluya, haleluya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pujian penyembahan, kita mau baca satu ayat dulu dari Alkitab. Saya ambil dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu atas kami. Kasih yang Kau berikan atas kami, atas kota kami, atas bangsa kami. Dan kami percaya Bapa, Engkau akan mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh memberikan kasih itu bagi mereka yang belum mengenal Engkau. Sehingga kota kami ini, sehingga bangsa kami ini, boleh memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Kau adalah Tuhan Raja. Dan kebaikan-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Kau Yesus Tuhan.
Mari menari buat Sang Raja. Haleluya. Kami berpesta akan Engkau Tuhan. Kami merayakan bahwa Engkau Raja kami. Yes. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya mari menari buat Tuhan saudara. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan pujian syukur kami Tuhan. Hey. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Haleluya. Saya mau dengar saudara sendiri yang nyanyikan lagu ini. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyelamatkan dan memulihkan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, amin, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan. Katakan dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Yes. Haleluya. Kami hanya untuk-Mu Tuhan. Amin. Kami mau memuji Allah kami, Raja kami yang besar. Woo. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah-Nya. Yang mencipta yang tinggi, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah. Mari bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, yang patut keselamatan puji-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah-Nya.
Kami nikmati setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami, Yesus.
megah Yesus. Tiada sang sepertimu, tiada yang sepertimu Yesus. Sebab Tuhan baik dan teramat baik. Hanya Kau Yesus Tuhan, kasih Tuhan. Sungguh nyata kebaikan-Mu, sungguh nyata kasih setia-Mu Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau bumi bergoncang. Selamanya Kau tetap Tuhan, selamanya. Kasih-Mu nyata Yesus, kesetiaan-Mu sangat nyata dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, glory, glory bagi Sang Raja. Sungguh besar, agung dan perkasa Kau Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, kami naikkan pujian kami, syukur kami Tuhan. Sebab Engkau baik, selamat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh manis, manis Kau Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, amin, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, amin. Ku bersyukur, dengan apa kan ku balas Tuhan? Segala kebaikan-Mu, sungguh indah Kau Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku
Haleluya. Amin. Sorak-sorai pujian bagi Sang Raja. Haleluya. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Shalom warga kerajaan, selamat tahun baru Yahudi 5784. Tanggal 15 September jam 6 sore ketika bulan mulai kelihatan, maka mereka merayakan Rosh Hashanah. Rosh itu kepala, Hashanah itu the year, the head of the year. Dan sekali ini kita masuki tahun 5784. Saudara, saya percaya bahwa segala sesuatu Tuhan bisa berbicara. Bahkan juga melalui tahun ini. Tahun 84 itu terdiri dari 2 huruf. Yang pertama adalah P. Ya, itu mulut. Dan tetap saya sampaikan pada saudara, kita ini di dalam kelasnya Tuhan. Jadi di dalam memerintah bersama Tuhan, yang penting itu apa yang kita ucapkan. Kalau kita ucapkan yang positif terjadi, ya. Kita lihat bagaimana Yesus mempergunakan kuasa yang dari mulut. Ketika ketemu dengan orang sakit, dia berkata, be healed, jadilah sembuh. Dia berkata kepada yaitu orang buta, melihatlah. Dia berkata pada telinga yang tuli, terbukalah. Dan kepada anak Yairus yang mati, dia berkata, talita kumi. Ya, talita kumi. Dia bergerak dengan kuasa daripada Bapa. Kalau kita dalam nama Tuhan Yesus. Dan itulah yang dilakukan oleh Petrus, yaitu mempergunakan kuasa dari Yesus itu juga dengan perkataan. Ketika hadapi Dorcas atau Tabita yang mati, dia berkata, Tabita kumi, bangkitlah. Nah, kemudian syaratnya adalah dalam huruf yang kedua, angka 4 itu dalam aksara Yahudi adalah Dalet. Ya, kalau yang bulan lalu itu adalah kita Gimel. Gimel itu gambaran pada camel ya. Dan itu seperti orang kaya yang mengejar orang miskin untuk menolong. Yang mengejar orang miskin untuk menolong. Salah satu berita yang saya sampaikan, The Good Indonesian ya. Jangan cuma The Good Samaritan ya. Tetapi kita lihat dalam huruf ini, kalau saya perhatikan hurufnya, itu ada telinga ya. Yang di atasnya itu ada satu tanda begitu. Dan seperti orang miskin yang membungkuk. Orang miskin yang membungkuk. Miskin gambaran rendah hati. Untuk bisa enter into the door, karena tahun depan ini the year of open door. Saudara sudah memasukinya. The year of open door, ada banyak door of opportunity, ada banyak pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu yang baru yang kita masuki, tapi hanya orang yang rendah hati diizinkan masuk oleh Tuhan. Dan itulah suatu kunci. Tuhan berikan kunci-kunci kerajaan Allah kepada kita. Dan salah satu kuncinya jelas sekali adalah rendah hati. Dan itu gambaran orang tertindas. Saudara lagi tertindas hari ini, jangan khawatir. Ada kesempatan baru yang Tuhan berikan kepada kita. 5784. Jadi sekali lagi tetap rendah hati. Dan saudara bisa melihat dengan iman pintu kesempatan yang Tuhan sediakan. Dan perhatikan ada telinga di sana. Berulang kali dalam kitab Wahyu dikatakan, barang siapa bertelinga adalah dia mendengarkan. Dan setiap kali Yesus mengajar, bagi mereka yang mendengarkan dia di situ. Salah satu alat paling penting bukan cuma mulut tapi telinga kita. Dan juga sikap hati kita ya. Jangan lupa kalau ada orang menghadap raja, dia akan berkata, your grace. Itulah sikap kita kepada raja kita Yesus Kristus. Dan dia adalah tetap kasih karunia luar biasa. Tetap berlaku atas kita semua. The year of empowering grace tetap berlaku. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Shalom warga kerajaan. Dalam surat Filipi 4 ayat yang ke-6 dan 7 saya bacakan bagi saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah ke dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, warga kerajaan yang dikasihi oleh Tuhan. Mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan sudah seharusnya kita lakukan setiap hari, setiap saat.
baik itu dalam hal sederhana maupun untuk hal besar yang dalam berbagai keadaan dan juga situasi dalam kehidupan kita. Jangan menunggu untuk bersyukur saat kita mendapatkan promosi, dapatkan rezeki, atau dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Tapi bahkan dalam kondisi yang paling buruk sekalipun dan tidak mengenakan sekalipun, Tuhan mau melihat kita menjadi orang-orang yang tetap bersyukur. Sebagai apa? Sebagai gaya hidup yang kita lakukan setiap saat, setiap waktu, dalam segala keadaan kita. Amin. Bukankah mengucap syukur adalah satu perintah Tuhan? Dalam suratnya, Paulus mengajak jemaat Filipi untuk apa? Untuk fokus hidup di dalam Tuhan. Hal yang luar biasa adalah surat Paulus yang dipenuhi dengan sukacita dan ucapan syukur bukan ditulis di saat dia sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Melainkan Paulus menulis suratnya dari dalam penjara, dalam keadaan yang sulit, menghadapi aniaya dan juga keterbatasan dalam kehidupannya. Nah, sekarang apa rahasia Paulus memperoleh kekuatan yang berlimpah untuk bersukacita? Jawabannya adalah Paulus selalu mengisi hatinya dengan apa? Dengan mengucap syukur atas apa yang terjadi dan yang ada padanya. Haleluya, saudara. Mengucap syukur tidak didasari oleh satu keadaan. Mengucap syukur di dalam Tuhan adalah sebuah perbuatan iman yang dilakukan oleh orang percaya. Kita harus menyadari bahwa kita adalah pribadi yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak bisa hidup mengandalkan kemampuan kita. Amin. Kita bergantung pada kasih karunia daripada Tuhan. Karena itulah kita perlu mengucap syukur atas setiap daripada pemberiannya. Ketahuilah bahwa dengan bersyukur itu berarti kita akan menyerahkan seluruh hidup kita dengan rendah hati di bawah kendali dan juga otoritas daripada Tuhan. Hati yang penuh dengan ucapan syukur di tengah kesulitan, di tengah tantangan hidup yang sedang kita hadapi adalah satu langkah iman bahwa kita percaya kalau Tuhan akan selalu baik dan kasih-Nya tidak akan pernah berubah, tidak pernah gagal, dan Dia mau melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita di masa-masa sulit yang kita hadapi hari-hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika kita mengucap syukur? Yang pertama, bersyukur membuat kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah suka dengan para pengeluh. Tuhan tidak suka dengan para penggerutu. Ya, Dia suka dengan orang-orang yang rendah hati dan mau dibentuk melalui apa? Berbagai keadaan yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi, saat kita memilih untuk bersyukur di tengah masa sulit, saat itulah Tuhan akan menyatakan kasih-Nya yang sejati atas kehidupan kita. Masa-masa sulit, masa-masa yang penuh dengan tantangan akan berubah menjadi masa yang penuh kesempatan bila kita lakukan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah ketika kita bersyukur, itu akan memampukan kita untuk mengalami pertolongan daripada Tuhan. Dengan kita bersyukur, itu berarti kita ikut melibatkan apa, saudara? Kita ikut melibatkan Tuhan dengan terbuka untuk membantu kita untuk mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Kalau di dalam Alkitab kita tahu bahwa tugas seorang malaikat ada melayani Tuhan. Tetapi Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang ajaib akan senantiasa bersama dengan kita untuk turun tangan, menolong setiap daripada saudara dan saya. Saat kita mau mengakui kuasanya, saat kita percaya kedaulatannya terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini saya ajak setiap warga kerajaan untuk mengambil langkah iman dengan menabur, dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Hidup ini adalah anugerah Tuhan, amin, yang patut untuk disyukuri, dijalani dengan baik, dijalani dengan benar. Jangan biarkan kekhawatiran, jangan biarkan kesulitan itu mengalihkan perhatian kita daripada Tuhan. Belajarlah untuk senantiasa mengucap syukur, bukan hanya ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, namun juga di saat yang kurang baik, dengan membawa persembahan korban syukur, dengan pengertian yang baru bahwa Tuhan akan memberkati dan menyertai setiap daripada kita. Percayalah, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita dalam segala musim kehidupan kita. Haleluya, selamat menabur, dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa.
Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur buat anugerah yang senantiasa baru yang kami boleh terima hari lepas hari ya Tuhan. Pemeliharaan-Mu yang begitu ajaib, yang sungguh luar biasa dalam hidup kami boleh merasakannya Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kami. Betapa baiknya Engkau, betapa luar biasanya Engkau, betapa dahsyatnya Engkau ya Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang tiada henti-hentinya untuk kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami tetap perlu suaramu Tuhan, kami perlu jamahan-Mu Tuhan, kepada setiap daripada jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Karena kami tetap percaya, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan hidup kami ya Tuhan. Oleh karena itu nyatakan isi hati-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu sungguh sangat terbatas, aku tidak mampu apa-apa tanpa Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu ambil alih mimbar ini, biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara melalui mulut hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan, pagi ini saya diberikan hak istimewa untuk menyampaikan sebagian daripada firman Tuhan. Dan pagi hari ini sesuai dengan tema bulanan, 3 bulan terakhir temanya tentang kasih. Bulan Juli tentang loving God, and then bulan lalu kita love one another. Dan bulan ini September yang begitu luar biasa, kita masuk di dalam tema tentang love that change the world. Terambil daripada kitab Kolose yang tulis oleh Rasul Paulus, pasal yang pertama. Kita coba membacanya secara bergantian, mulai ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-14. Baik, saya bacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Ucapan syukur dan doa. Ayat 3, kami senantiasa mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu, telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Semua itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kita loncat ke Kolose pasal 4, sebentar. Sorry ini Pak, pasal 4 harusnya ya, 13 dan 14. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh, dengan segala hal yang dikehendaki Allah. 13.
Dan satu lagi, Philemon 1 ayat 23 mengatakan demikian, salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Haleluya. Nah, kalau Bapak Ibu senang dengan sebuah judul khotbah hari ini, judul renungan hari ini itu tentang What is your story? What is your story? Apa cerita kita semuanya? Ya, what is your story? Ya. Nah, hari ini kita akan sedikit membahas tentang cerita daripada seseorang. Kita fokus kepada seorang yang namanya Epafras. Ya. Just a few good men, hanya beberapa orang yang baik hatinya. Salah satunya yang hari ini kita coba telaah kehidupannya itu Epafras, yang tadi kita sudah baca, Kolose pasal pertama, Kolose pasal 4, dan Philemon. Cuma di 3 kitab surat-surat ini yang ada yang namanya Epafras. Ya. Nah, kita tahu bahwa bulan ini temanya Love to Change the World, that change the world. Dunia yang apa? Ya, dunia yang bagaimana? Ya. Kita baru saja melalui sebuah peristiwa yang sangat baik sekali, 10-11 hari yang lalu tentang KLC. Ya. Berapa banyak yang sempat mengikuti KLC di tempat ini? Ada beberapa ya dari antara kita ya. Nah, di situ dibahas tentang the world ya, from A to G, the 7 mountains, 7 puncak gunung. Yang mulai dari art, business, church, developing the poor, education, family, and then government. Ya, ada 7 ya, yang dinarasikan dengan sangat baik oleh para pembicara waktu itu. Saya pun diberkati Tuhan tentang bagaimana menghadapi tantangan dunia yang senantiasa berubah dan berubah dan berubah. Ya. Nah, hari ini kita melihat sebuah kehidupan. Ya, kalau kita tahu bahwa kemarin KLC, ada satu acara singkat sekali, cuman buat saya itu satu hal yang sangat penting. Ya. Selain daripada hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan firman, dengan kesaksian begitu sangat baik, ada satu, cuma 5 menit, namanya In Memoriam. Ya. In Memoriam, jadi beberapa pahlawan-pahlawan iman yang sudah dipanggil oleh Tuhan di dalam 1 tahun terakhir sejak KLC yang tahun yang lalu. Ya. Ada beberapa yang dipanggil, sudah dipanggil terlebih dahulu daripada kita. Hari Senin kemarin kita pun mengingatnya salah satu daripada rekan kita, ya, yaitu Pak Edi Wijaya, ya, sahabat, seorang yang sangat baik dan sebagainya. Artinya hidup ini berjalan begitu cepat sekali, ya, tanpa terasa. 2 bulan terakhir saya kehilangan paling tidak 7. Ada 3 sahabat, ada 2 teman SD, ada 2 lagi yang relatives. Ya, 7 Juli, Agustus sampai sekarang September. Ya. 7 begitu cepat sekali. Nah, ada yang baru usia 44, 46, ada yang 50 sekian, ada yang 60 sekian. Kita nggak pernah tahu kapan waktunya kita dipanggil Tuhan. Ya. Tapi dalam pertemuan-pertemuan ibadah penghiburan, itu biasanya ada namanya eulogy. Ya. Kita mendengar kesan dari pasangan hidupnya, entah itu suami atau istri. Ya. Ada juga dari anak-anak, ada teman-teman dekatnya, memberikan kesan terhadap yang sudah dipanggil pulang. Ya. Cerita tentang hamba Tuhan tersebut atau teman-teman kita tersebut, eulogy. Ya. Kesan itu mungkin nggak terlalu panjang, tapi itu menceritakan tentang masa hidup seseorang. Ya. Nah, kalau kita tarik, ambil garis, kita hidup ini mau berapa tahun lagi? Kan kita nggak pernah tahu. Ya. Pak I pernah menyampaikan bahwa hidup ini cuma dari B sampai ke D atau B sampai ke D. Ya. Birth and then death. Itu saja. Ya. Tengah-tengahnya ada dash line, living in the dash. Ya. Kita hidup dari B sampai D saja. Ya. Tapi ada namanya C. Ya. Pak I pernah menyampaikan seperti itu. C bicara tentang chance, kesempatan. C bicara tentang pilihan kita, choices. C bicara tentang juga challenges, tantangan-tantangan yang tentunya kita akan hadapi setiap saat dalam kehidupan kita. Ya. Nah, artinya memang hidup ini begitu singkat sekali. Ya. Saya mau survei, saya suka survei aja ya. Survei mungkin dulu udah pernah tapi nggak apa-apa ya.
Jadi Rasul Petrus mengatakan di dalam 2 Petrus 3:18, bagi Tuhan tuh 1000 tahun sama dengan 1 hari. Ya. Nah, saya menerjemahkannya bagi kehidupan, itu kehidupan 10 tahun sama dengan, lebih kurang sama dengan 1 hari. Ya. Jadi hidup sepertinya dari Senin sampai Minggu saja. Ya. Ukurannya 10 tahun sama dengan 1 hari. Jadi dari 0 sampai 10 tahun, itu hari Senin. Siapa yang hari Senin di sini? Ada? Itu harusnya di sekolah minggu ya, kiri kanan ya. Oke, hari Selasa itu dari 11 sampai 20 tahun ada? Hari Selasa di sini? Nggak banyak ya, udah pada keroket semuanya. Ini tertib ya, KU2 ya, atau KU1 masih ada. Ya, yang belasan tahun masih di sini, harusnya sudah ke roket ya. 20 sampai ke 30 tahun hari Rabu. Siapa hari Rabu di sini? Saya mau lihat. Hari Rabu ada ya, beberapa ya. Nah, itu juga bisa ke KGC nanti ya. KGC, ya ada tempatnya KGC. 30 sampai 40 tahun itu hari Kamis. Ada yang hari Kamis di sini? Ada yang hari Kamis ya? Oke, hari Kamis juga. 40 sampai 50 hari Jumat. Hari Jumat. Oke, Pak I hari Jumat. Ada hari Jumat juga, Pak Bayu hari Jumat juga ya. 50 sampai 60 itu hari Sabtu. Siapa hari Sabtu di sini? Ada hari Sabtu. Oh deh. Yang depan beberapa hari Sabtu ya. 60 sampai 70 tahun itu hari Minggu. Siapa yang hari Minggu di sini? Ada beberapa hari Minggu ya. Sunday. Oke. 71 ke atas itu long weekend. Amin. It's a long weekend ya. It's a bonus ya. Mama Here ya. Mama Here ini bonusnya luar biasa daripada Tuhan. Tapi hidup lebih kurang seperti itu. From Monday until Sunday. That's all. Yes. And then selesai. Dikasih long weekend, oke. Tapi yang penting sehat di dalam Tuhan. Amin. Seperti Mama Christine Here ini begitu. Wah, tetap berapi-api. Haleluya. Amin. Di usianya 79 tahun, Mama ya. Luar biasa. Ya. Hidup itu cepat sekali. Hidup itu sungguh sangat singkat sekali. From Monday sampai Sunday. Nah, masuk dalam firman hari ini tentang Epafras ya. Kitab Kolose ini ditulis oleh tentunya Rasul Paulus. Tidak banyak, isinya hanya 4 pasal saja. Ya. Tetapi satu kitab yang penting sekali, satu surat yang penting sekali. Padahal Rasul Paulus tidak pernah ke kota Kolose. Kota Kolose kira-kira 160 km atau 100 miles dari Efesus. Di mana Paulus mengajar selama lebih kurang 3 tahun. Ya. Kisah 19:10, kisah 20:38 menyebutkan seperti itu. 3 tahun Rasul Paulus setiap hari mengajar firman Tuhan di Efesus. Ya, setiap hari, ya, day by day, selama 3 tahun di sana. Tertulis 2 tahun, tapi dia tinggal 3 tahun selamanya di Efesus. Ya. Nah, tema penting daripada surat Kolose, kalau kita terus mempelajari ayat demi ayat, pasal demi ayat, ayat demi ayat, itu tentang the supremacy of Christ, ya, tentang keutamaan Kristus dan preeminence of Christ. Itu yang ditekankan surat ini untuk jemaat di Kolose. Ya. Nah, dari mana Paulus tahunya tentang tantangan-tantangan yang ada di Kolose? Ya. Tantangan tentang apa? Tantangan tentang gnosticism, sinkretisme, juga legalisme Yahudi masih ada di sekitar Kolose waktu itu. Ya. Nah, kalau kita tahu bahwasanya Kolose Efesus 160 km, ya, kita bisa bayangkan Epafras berangkat untuk belajar firman Tuhan. Cukup jauh tentunya ya, 160 km. Ya. Kalau mungkin normal perjalanan kaki kira-kira antara 8-10 hari. Kalau Pak II mungkin seorang runner segini mungkin ya sekitar ya 4-5 hari sampai ya. Tapi dibutuhkan effort yang begitu luar biasa. Epafras datang ke Efesus, belajar firman, balik lagi ke Kolose untuk memberi pengajaran tentang firman Tuhan kepada jemaat di Kolose. Ya. Nah, waktu itu tantangan-tantangan yang ada datang sehingga Epafras harus berangkat kepada Paulus di Roma. Jadi surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di penjara di Roma, ya sekitar tahun 61. Ya supaya kita tahu
latar belakang surat ini ditulis. Ya. Ada tantangan, dari mana tantangan itu datang? Dari pengajaran-pengajaran guru-guru palsu yang ada di Kolose, itu dibawa oleh Epafras kepada Paulus. Oleh karena itu Paulus dengan ilham dari Roh Kudus menuliskan surat Kolose ini. Tentunya ada teman-teman yang lain, ada paling tidak tercatat 10 orang waktu itu yang ada di kitab Kolose. Ya. Saya bayangkan seperti Leaders Summit. Ya. Nanti di Kolose pasal 4 di situ ada semuanya. Ya, mulai dari yang pertama kan ada Paulus, ada Timotius, ada Tychicus, ada Onesimus, ada Aristarchus, ada Markus, ada Epafras, ada Lukas, ada Demas. Lebih kurang 10 orang yang mengirimkan salam kepada jemaat Kolose di akhir daripada kitab ini. Begitu luar biasanya kitab ini. Nah, saya akan fokuskan kepada Epafras. Siapa ini Epafras? Ya. Nah, jadi kalau kita lihat tentang Epafras, apa sih yang kita bisa pelajari? Ya, di tengah waktu yang terus berjalan, ya, tinggal 30 menit lagi, ada 4 poin paling tidak kita bisa pelajari daripada seorang yang namanya Epafras. Ya. Bicara tentang love, bicara yang pertama, L pertama tentang lead, ya. L-O-V-E, ya. Karena temanya tentang love, jadi saya memudahkan untuk kita mencerna. L yang pertama tentang lead. Lead ourselves for the purpose of godliness, ya. Lead yourself for the purpose of godliness. Mari pimpin kehidupan kita untuk tujuan ilahi. Ya, seperti yang nanti kita lihat di dalam kehidupan Epafras tentunya. Ya. Nah, leadership ataupun leading something, ya, lead bicara tentang it's about creating 2 things. Menciptakan 2 hal saja, yaitu inspirasi dan result. Memberi inspirasi dan juga membicarakan tentang hasilnya. Ya. Nah, sebagai ilustrasi, next slide, bicara tentang, ya, dalam Kolose 1, 7-8 dikatakan demikian, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Ya. Kawan pelayan yang kami kasihi dan bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. He lead by serving, ya, lead by serving. Serving who? Serving Christ, melayani Kristus. Ya. Nah, next slide, sebagai ilustrasi, di tahun 1953, ya, ada seorang namanya Edmund Hillary, waktu itu dari New Zealand, bercita-cita untuk mendaki puncak tertinggi di dunia, itu Mount Everest. Ya. Akhirnya mereka bertemu, singkat cerita, bertemu dengan namanya Norgay, Tenzing Norgay. Ya, seorang Nepali, orang Nepal dari Khumbu, desa Khumbu, di sekitar kaki daripada Mount Everest tentunya. Nah, Tenzing ini seorang pemandu, guide, ya, porter juga. Ya. Bisa dibayangkan kalau dia pemandu berarti dia sudah tahu jalannya dong. Betul ya? Kalau kadang saya naik gunung sama Pak II, kita pakai porter, pakai guide selalu di depan. Pak, di situ ada jurang, Pak, di situ ada tanjakan setan misalnya namanya, ada yang seperti itu. Jadi dia tahu jalan mana yang terbaik sampai ke titik puncak. Ya. Sambil mereka bawa yang tentunya bebannya jauh lebih berat daripada seorang tamu. Ya. Edmund kan tamunya nih. Kalau si Tenzing kan guide, lead, ya, leadernya. Jadi itulah yang dikerjakan oleh Tenzing Norgay. Ya. Pelan tapi pasti akhirnya sampai mendekati titik puncak. Ya. To cut the story short. Sampai di puncak, mendekati puncak, beberapa langkah sebelum titik puncak, Tenzing bergeser ke kiri dan mempersilahkan Edmund untuk menapakkan kakinya di puncak tertinggi Mount Everest 8848 mdpl. Wow. Turun, diceritakan, reporter udah berdatangan. Ya. Yang diwawancara paling hebat adalah tentang Edmund Hillary tentunya karena dia the first man
on the summit. Ya, the first man of the Everest Summit tentunya. Ya. Tidak banyak yang mewawancarai Tenzing Norgay. Ya. Kenapa? Karena ya yang paling yang top dong, yang sampai ke titik puncak duluan dong yang dibicarakan. Sampai satu wartawan mewawancarai daripada Tenzing, bertanya, loh kamu kan guide, kamu kan lead, tahu jalan yang benar, tahu jalan yang jurang dan sebagainya, kamu kan tahu titik tertinggi, kenapa nggak kamu lakukan untuk kamu yang pertama sampai di titik puncak tersebut? Dia katakan simpel saja, impian Edmund Hillary yaitu menaklukkan puncak tertinggi dunia. Impian saya hanya memberikan jalan untuk mereka sampai ke titik tujuan tersebut. Wow, saya pikir satu ilustrasi yang buat saya itu mengagumkan sekali. Ya. Seorang Tenzing Norgay yang dia seharusnya bisa aja dia tinggal lebih dahulu daripada Edmund Hillary. Tapi tidak buat Tenzing Norgay. Ya. A few good men. Ya. Tenzing Norgay saya pikir one of a kind. Ya. A few good men yang mana dia tahu posisinya, yes dia seorang pemimpin, tapi posisinya secara function dia sebagai pelayan. Ya. Leadership is not about position, but it's about function. Ya. Fungsi. Oleh karena itu kalau kita lihat perjalanan mereka, ya, sekarang bandaranya diberi nama Tenzing Hillary, ya, bandara di atas lebih kurang sekitar 2.646 mdpl, ya. Bandara yang paling berbahaya di dunia. Ya, kalau mau ke sana, wah mesti lihat waktu nih. Kadang-kadang ada apa namanya on time dia punya YouTube. Jadi kalau misalnya kabut, nggak ada yang bisa berangkat. Kalau terang baru bisa mendarat di situ. Ya. Tenzing one of a kind, he's a few good man yang bisa menjadi ilustrasi kepada kita. Di manakah kita sekarang posisinya? Sedang melayani jemaat di Komsel kah? Di keluarga kah? Di tengah sektor kah? Gewil kah? Satelit kah? Ataupun melayani jemaat Tuhan? Ketahuilah bahwa kita as a leader, we are not in a position, but we are in a functional system. Ya. Lebih kepada teladan, menjadi pelayan daripada apa yang menjadi otoritas di atas kita. Yang pertama bicara tentang lead yourself for the purpose of godliness. Ya. Mari kita pimpin kehidupan kita untuk kita lebih fokus lagi untuk perkara-perkara ilahi di dalam kehidupan kita. Balik ke ayat yang sebelumnya kita lihat. Lead tadi, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epaphras, kawan pelayan yang kami kasihi. Ya, dia dikasihi oleh Rasul Paulus dan teman-temannya juga di sana. Ya. Yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. He lead by example, he lead by serving others. Pelayan Kristus yang setia. Wow, saya pikir ini satu title yang luar biasa. Sebenarnya kalau kita lihat Epaphras adalah the unsung heroes, ya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Ya. Hanya 3 kali diceritakan, tetapi kalau kita lihat karyanya begitu luar biasa. Khususnya untuk jemaat Kolose. Ya. Bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu di dalam roh. Dia memimpin kepada jemaat Kolose untuk mengasihi Kristus dengan begitu luar biasa dan kasihnya bisa menjadi saling mengasihi di antara mereka. Ya. Bukankah itu yang diajarkan Kristus ketika Kristus datang untuk memberi satu pengajaran yang baru tentang perintah baru tentang kamu saling mengasihi. Itulah yang diceritakan Epaphras kepada Paulus saat itu di Roma. Ya. Oleh karena itu yang pertama bicara tentang bicara tentang lead. Mari kita hidupi kehidupan kita untuk memimpin kehidupan kita untuk the purpose of godliness. Ya. Itu yang pertama tentang L. Ya. Yang kedua bicara tentang obedience ataupun obey. Kita lihat dalam ayat yang berikutnya sama juga. Semua itu telah kamu ketahui dari Epaphras, kawan pelayan yang kami kasihi. Ya bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu di dalam roh. Obedience bicara tentang Yohanes 14 ayat 15 mengatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala
perintahku. Ya. Sebaliknya kalau kita tidak menuruti segala perintah Tuhan, otomatis apakah kita mengasihi Allah? Tentunya tidak ya. Jadi ini perintah daripada Kristus Yesus Tuhan tentang jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikian firman Tuhan. Jadi ilustrasinya tentang seperti tadi ya, kalau kita lihat Tenzing Norgay ya, dia tahu posisinya sebagai hamba. Tugasnya adalah obey kepada otoritas. Namanya porter, namanya pemandu, tahu kode etiknya, dia memang hanya pelayan daripada para tamu tersebut ya. Jadi tahu tentang otoritas, tahu bahwasanya ada harga yang harus dibayar untuk itu ya. Bayar harga untuk apa? Untuk menahan diri ya, menahan diri untuk kepengen dong menjadi orang yang pertama di dunia, kepengen ya. Tapi tidak untuk Tenzing Norgay ya. Tidak juga untuk Epafras, dia betul-betul seorang yang rendah hati untuk obey kepada kasih Kristus yang begitu luar biasa yang diterjemahkan kepada jemaat di Kolose ya. Bagaimana kita tahu? Kalau kita lihat ayatnya kembali, dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Cerita daripada Epafras tentang kasih di antara orang-orang Kolose pada saat itu ya. Cerita tentang saling mengasihi, cerita tentang kasih kepada Allah, cerita tentang kasih love one another. Itu yang diberitakan oleh Epafras kepada Paulus ya. Artinya bahwasanya obedience ini bicara tentang maukah kita membayar harga untuk mengiring Kristus, mengikuti segala perintahnya ya. Karena saya percaya tanpa firman Tuhan hidup kita bisa misleading ya. Tapi seperti yang Pak Mantiri pernah katakan, what is the Bible? The Bible stand for basic instruction before leaving earth ya. Jadi kalau kita tahu bahwasannya ini adalah isi hati Tuhan, yuk kita mau belajar taat ya kepada firman Tuhan. Belajar taat untuk merenungkan siang dan malam. Belajar taat untuk bayar harga. Ada otoritas di atas kita. Ada otoritas di atas suami, ada otoritas di atas istri. Siapa otoritas itu? Adalah Kristus. Dia yang sudah mati bagi kita, dia sudah menebus segala dosa kita, dia sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahnya kepada kerajaan yang terang. Hanya karena kasih Kristus. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kasih, bukan karena kita mempunyai segala hal. No ya. Tapi karena inisiasi Allah yang membebaskan kita. Inisiasi Allah yang memindahkan kita dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Di dalam Kolose pasal yang pertama, disebutkan juga dalam ayat 12, dikatakan demikian. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu. Artinya kita dilayakkan Bapa untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Artinya menjadi bilangan-bilangan orang kudus. Ya. Ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Ia telah melepaskan kita. Tadinya kita terbelenggu di dalam dosa, terikat di dalam dosa, tapi kuasa ilahi, kuasa Bapa yang telah melepaskan kita dari kerajaan kegelapan dan memindahkannya ke dalam kerajaan anak yang terkasih, Kristus Yesus Tuhan. Ayat 14, di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kita sudah ditebus, dibayar. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan kita semuanya. Hingga siapapun yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa luar biasanya Allah kita. Betapa baiknya Allah kita. Secara cepat yang ketiga ya, yang pertama tentang lead yourself for the purpose of godliness. Yang kedua tentang obedience. Kita mau taat. Taat kepada setiap isi hati Tuhan. Taat terhadap otoritas yang di atas kita, dan kita mau bayar harga untuk setiap ketaatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Sama seperti Abraham, karena iman ia taat, ya, melakukan kehendak Allah, pergi dari Ur Kasdim ke tanah yang belum tahu dia pergi kemana. Ya. Tapi karena ketaatan saja. Ada harga yang harus dibayar oleh kita semuanya. Secara cepat yang ketiga, V bicara tentang vision. Kolose 4 ayat 12 mengatakan demikian. Salam dari Epafras kepada kamu
ia seorang dari antaramu hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu supaya so that you stand firm, kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Ada satu kepedulian, ada satu beban di dalam kehidupan Epafras yang melihat jemaat Kolose one day, satu saat nanti, mereka semua berdiri teguh. Mereka dewasa di dalam iman, Mereka berkeyakinan penuh dengan segala yang dikehendaki oleh Allah. Ada satu kepedulian, Saya percaya di sini sebagian besar sudah berkomsel. Di komsel itulah kita melihat, gembala komsel melihat bahwasanya setiap jemaat Tuhan berdiri teguh, saat ada tantangan yang menghadang dan sebagainya. Ada satu beban yang merintangi sekalipun. Mereka berdiri teguh, kenapa? Karena berdasarkan firman Tuhan yang begitu kuat di dalam kehidupan mereka. Visi di sini bicara tentang masa depan. Visi bicara tentang satu hal yang kita harapkan terjadi di depan. Nggak beda kalau kita climbing the mountain. Apa sih harapannya? Tentunya seperti teman saya Pak Ii juga sama, kita satu hobi. Kalau kita lihat summit rasanya masih jauh sekali, Tapi itulah pengharapan kita. Pengharapan kita kalau melihat summit tuh rasanya entah gimana ada semangat yang muncul ketika melihat summit, Sama kalau kita melihat jemaat yang masih dalam tertekan dan sebagainya, adakah kita hati untuk melihat ke dalam jemaat kita seperti Epafras melihatnya? Dia punya melihat ke depan bahwasanya ada yang bisa dirubah melalui kehidupannya. Dia melihat bahwasanya melalui kehidupan Epafras mungkin bisa ada satu perubahan, dan dia mau mengambil bagian untuk memenuhi visinya. Dan dia berangkat ke Roma. Saya nggak tahu berapa jauh, cukup jauh tentunya dari Kolose sampai ke Roma mungkin bisa 1 bulan lebih. Tapi itu yang menggerakkan dia untuk berjalan ataupun naik kuda ataupun naik kapal dari Kolose, Efesus, mungkin naik kapal sampai ke Roma, bertemu dengan Paulus, menceritakan tentang pergumulannya, menceritakan tentang tantangan yang di tengah kehidupan jemaat di Kolose tentunya, sehingga terbitlah surat daripada Kolose ini. Saya pikir dengan visi itulah kita bisa berjalan ke arah yang tepat. Dengan kalau kita lihat seperti tadi summit gitu, arahnya sudah jelas. Milikilah visi yang daripada Tuhan tentunya. Untuk keluarga kita kah, untuk komunitas yang Tuhan percayakan kah, di Komsel kah, dan seterusnya. Komunitas apapun, tentunya milikilah sebuah visi. Visi untuk menyenangkan hati Tuhan. Visi untuk mereka semua layak dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Seperti visi yang dimiliki oleh Epafras. Inilah yang menjadi pergumulan daripada Epafras. Bahwasanya ada satu kerinduan supaya ada perubahan nantinya. So that di sini bicara tentang one day mereka akan berubah. Sekarang mungkin kakinya goyah. Sekarang mungkin tantangannya begitu kuat sekali. Sekarang mungkin problem di tengah keluarganya masih berat sekali. Tapi dia yakin artinya dengan pergumulannya, dia rindu supaya jemaatnya berdiri teguh. Stand firm in the storm. Berdiri teguh ketika badai datang. Sebagai orang-orang dewasa, dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Artinya bahwasanya dia bergumul untuk sebuah perubahan. Dan yang terakhir secara cepat kalau kita lihat di poin yang terakhir tentang bicara tentang endurance. Setelah lead, setelah obey, setelah vision. Jadi to love, need endurance. Untuk mengasihi kita perlu daya tahan. Kolose 4:13 mengatakan demikian, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu, dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Ternyata pelayanan Epafras bukan hanya Kolose, tapi ada Laodikia, ada juga di Hierapolis. Philemon bicara tentang salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Di sini kelihatan bahwasanya Epafras tidak ongkang-ongkang kaki,
Tapi ternyata dia sangat bersusah payah. Ya. Ada satu perjuangan yang harus dihadapi untuk supaya visinya tergenapi, benar? Ya. Ada perjalanan tadi ya dari Kolose sampai ke Roma yang harus dia tempuh. Nanti balik lagi untuk membawa surat ini, tapi suratnya dibawa oleh Tikhikus sama Onesimus di pasal yang keempat. Tapi perjuangan ini betul-betul perjuangan yang memerlukan satu effort bicara tentang patience, kesabaran, bicara tentang persistence ataupun kegigihan, bicara tentang perseverance tentunya, ya, ketekunan. Ya. Segala apapun yang kita hadapi dalam dunia ini kita perlu 3 hal ini, ya, endurance. Di tengah keluarga sama, suami istri perlu endurance. Ya. Sampai kapan? Sampai maut memisahkan tentunya, amin. Sampai maut memisahkan, itu janji kita di hadapan Tuhan. Ya. Jadi entah itu keluarga, entah itu komunitas, entah itu usaha, entah itu apapun juga organisasi, we need endurance. Kalau kita punya visi, kita memimpin, kita mau tunduk otoritas, kita mau punya visi, yang paling basic, yang paling harus kita lakukan adalah endurance. Kekuatan yang tentunya membuat kita getting strong. Ya. Kalau kita lari, ya Mbak I juga sama suka lari, biasanya menit-menit ataupun kilometer, katakanlah half marathon, kilometer 16, 17 itu udah mau nyampe, tapi aduh kayaknya nggak nyampe-nyampe gitu ya. Nggak nyampe-nyampe. Disitulah sakit sebenarnya. Mungkin we feel the pain, ya, kita merasakan sakitnya. Tapi kalau kita lihat visi ke depan, ya, ada satu finish line, itu yang membuat kita tetap semangat. Amin. Oleh karena itu kita perlu visi, ya, supaya kita tetap semangat, ya, dalam melayani Tuhan, di tengah jemaat kah, di tengah keluarga kah, kita perlu visi, ya, keluarga yang seperti apa yang kita mau bangun, ya, anak-anak yang seperti apa yang kita mau bentuk ke depannya, ya, dan memang perlu bersusah payah. Ini yang gak enaknya, tapi nikmatilah prosesnya, ya, nikmatilah prosesnya. Proses kehidupan tidak mudah. Tapi nikmati prosesnya, ya. Karena disitulah dengan susah payah otomatis otot kita pun semakin hari semakin kuat. Amin. Tadi pagi ada Pak Turino. Pak Turino kan badannya besar tuh. Wah, dia memang senang berlatih bodybuilding, ya. Bebannya mungkin pertama ya waktu dia kurus mungkin baru 5 kilo, ya. Makin hari kan otomatis makin besar, makin berat bebannya. Supaya apa? Supaya ototnya makin kuat, ya. Jadi kalau ada tantangan yang lebih besar, itu artinya otot kita dibuat Tuhan menjadi lebih kuat tentunya. Amin. Jadi jangan takut setiap tantangannya ada, tapi hadapi setiap tantangan yang ada, ya, dengan kekuatan daripada Allah, ya. Pak Jeffrey ini pintar, kalau gimana sih caranya makan gajah kan, wah gimana ya makan gajah ya, bingung juga ya. Oh gini caranya, jadi makannya dikit demi dikit aja, ya. Jadi step by step aja. Sama kalau ada challenge, kalau ada tantangan. Memang gak enak prosesnya, tapi hadapi dikit demi dikit demi dikit. Nanti habis juga. Amin. Ya. Jadi jangan takut tentang tantangan. Tapi biarlah kita endure. Ya, seperti Tuhan Yesus juga endure the cross. Ya. Tekun memikul salib. Ya, tekun memikul salib. Endure the cross. Ya. Bahkan dikatakan di dalam Philemon, Epafras temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Wow, nggak enak ya. Tantangannya setelah susah payah, ada penjara nih, yang lebih hebat lagi gitu ya. Tapi Epafras melakukannya demi kasihnya untuk Kolose, Laodikia, Hierapolis. Kolose, Laodikia, Hierapolis. Dia punya hati untuk jemaat-jemaat di situ. Ya. Oke, yang 2 slide terakhir mungkin ya. Jadi ada satu quotes yang memang sering kali ya mungkin pernah lihat ini, tapi ini yang selalu terngiang-ngiang di dalam kehidupan saya. Bicara tentang only one life. Hidup itu cuma hanya satu kali aja. Ya, only one life. It will soon be past. Ya. Sebentar lagi selesai. Kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Hari ini sehat, besok bisa lain, kita nggak tahu. Itu semuanya
kedaulatan Tuhan. Ya, kita nggak pernah tahu. Ya. Tapi yang pasti it will soon be past. Ya, paling long weekend tadi selesai nanti kita. Only what's done for Christ will last. Ya. Hanya segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Kristus, itulah yang abadi, will last. Ya. Jadi kita nggak tahu ya kapan kita dipanggil, kita nggak tahu kapan kita pulang. Tapi mari ke depan ya, kita tahu sekarang kita masih ada di sini nih. Ya, besok pagi mungkin masih diberikan nafas hidup sama Tuhan. Kalau kita masih diberikan nafas hidup, kita masih bisa bikin sebuah cerita. Amin. Kita sedang merajut sebuah cerita ya untuk menjadi legacy. Ya. Pak Edi bikin sebuah buku, hasil tesisnya The Good Samaritans. Ya, nanti mungkin mau diterbitkan. Ya. Kisah tentang kehidupannya dari seorang namanya Edi Wijaya. Ya, dia sudah bersama Tuhan. Ya. Tapi itulah kehidupan kita. Next slide. Ya. Tentunya setiap kita tahu tokoh tersebut, ya. Bahkan para pemimpin dunia pun kalau beliau lewat, semuanya mungkin pada tunduk seperti ini ya. Sangat menghormati Mother Teresa. Ya. Bahkan diberikan satu gelar Beato masalah ya. Jadi ya blessed, ya, yang diberkati Tuhan. Ya. Dia katakan demikian, small things done with great love will change the world. Ya, small things. Kita nggak perlu buat hal-hal yang besar. Mungkin sebuah perhatian aja kepada teman-teman kita. Ya, sebuah hal kecil saja. Tapi intinya with a great love. Ya, tulus. Karena kita saling mengasihi. That will change. That will change the world. Ya. Di tengah jemaat, di tengah komunitas, apa sih yang kita bisa lakukan? Mungkin sebuah perhatian, mungkin sekedar mendengarkan saja. Ya. Apalagi kalau konseling, istri saya kebetulan konselor. Apa sih yang dikerjakan konselor? Ya dengerin aja katanya. Hah? Dengerin? Iya dengerin aja. Jadi banyak mendengar terus. Mendengar cerita, mendengar iya unak-unak dan sebagainya. Istilahnya katarsis atau apa ya, seperti itu. Ya mendengar. Memberi perhatian dengan mendengar itu satu, buat orang yang menceritakan unak-unaknya itu satu kelegaan. Ya. Saya nggak tahu bidang Bapak Ibu Saudara apa, tapi mari kita bisa lakukan hal yang kecil saja. But with a great love, we can change the world. Amen. We can change the world. Yang terakhir, so what is your story? Ya. Coba tanya kanan kiri Bapak Ibu, teman-teman semuanya, what is your story? Ya. Ya, one day we'll gone, kita selesai, kita pulang ke rumah Bapak, kita sedang merajut sebuah cerita kehidupan. Ya. Sebuah cerita yang one day kita akan selesai, tapi yuk mulai dari hari ini, kita rajut sebuah cerita. Ya. Cerita tentang perjalanan hidup kita to the fullest. Live your life to the fullest with His story. Apa His story? Historinya kan ada di sini, ya kan? Semua cerita tentang Tuhan ada di sini. Ya. Mari kita hidupi, jalani kehidupan ini sampai kepenuhan. Kepenuhan apa? Akan isi hati Tuhan. Ya. To know Him and make Him known. Ya. Untuk mengetahui Dia, mengenal Dia lebih dalam lagi, dan membuat Dia dikenal, membuat Kristus dikenal. Change the world by loving God, love one another, and die empty. Waktu kita selesai, kita sudah selesai. Ya, kita sudah bagikan yang terbaik di dalam kehidupan kita untuk orang di sekitar kita yang kita kasihi. Demikian firman Tuhan, saya selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bapak terima kasih. Hamba-Mu sungguh sangat terbatas, biarlah kuasa Roh Kudus yang senantiasa menerjemahkan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami melalui firman-Mu ya Bapa. Melalui kehidupan Epafras, kami belajar 3 ataupun 4 hal ya Tuhan. Tentang lead our life for the purpose of godliness, to obey the authority, obey your words, O Lord God,
and have a vision, memiliki visi yang daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Melihat anak-anak Tuhan, melihat jemaat Tuhan, semua berdiri teguh saat mereka menghadapi tantangan sekalipun Tuhan, yang begitu berat sekalipun ya Tuhan, mereka tetap berdiri teguh, karena mereka berdiri di atas batu karang yang begitu kuat, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sekalipun mereka berdiri teguh, tantangan itu begitu datang ya Tuhan, ada satu endure, ada satu kekuatan, ada satu kesabaran, ada satu kegigihan, ada satu persistency, ada satu perseverance, ketekunan, untuk kami boleh melewati proses dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena kami tahu Engkau Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami semua ya Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai mewartakan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami memuji kebesaran Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Dan kita segera masuk di dalam perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur. Adakah yang sudah menerima atau belum terima? Boleh angkat tangan. Sudah semuanya ya. Dan perjamuan kudus ini ya bagi mereka yang sudah dibaptis. Bagi anak-anak yang belum dibaptis, jangan dulu mengambil perjamuan kudus ini. Kalau sudah semua, mari saya undang bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita melebihi daripada kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Kasih-Mu begitu besar atas kami. Dengan kuasa tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami dipersatukan ya Tuhan. Make unity in your body, in your blood. Thank you Lord, thank you Jesus. Untuk kasih setia-Mu yang tiada habis-habisnya dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Katakan kiri kanan, Bapak Ibu Saudara, yuk buat cerita buat Tuhan. Yuk. Oke. Make your life story full of His mercy. Amin. Oke, mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajahnya dan memberi-Mu kasih karunia demi kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulai dari hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.